Halo teman-teman, selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Momones Madaruni. Dan setelah hampir 10 hari saya ngaprak sambil membawa radio dan melakukan komunikasi radio, long distance communication di 40 meter band, saya pagi hari ini kembali lagi ke ruang radio saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan juga selalu menonton video saya. Agar tidak ketinggalan untuk video-video saya yang baru, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Pagi hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua mengenai radio komunikasi very high frequency atau VHF ya. Dan sebelumnya saya akan flashback dulu ke masa-masa awal tahun 80-an sampai menjelang pertengahan 90-an adalah masa-masa booming mengenai kegiatan amatir radio di Indonesia, dan pada umumnya dimulai dengan menggunakan frekuensi 2 meter band atau very high frequency. Nah, pada masa itu banyak sekali produk-produk yang masuk ke Indonesia, Kenwood, Icom, Yaesu, bahkan merek yang mungkin tidak terlalu banyak dikenal saat ini seperti AOR, Standar juga masuk ke Indonesia. Nah, ada satu produk di mana produk tersebut sempat memproduksi di Indonesia, merakit di Indonesia, yaitu Yaesu. Oleh karena itu, saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang salah satu produk dari Yaesu yang dirakit di Indonesia, yaitu Yaesu FTC 1540A ya. Dan ini adalah satu radio yang diproduksi di Indonesia ya, melalui satu perusahaan yaitu PT Citra Kirana. Kita akan lihat radio ini ya. Radio ini dengan sistem channel, karena radio ini diperuntukkan untuk komersial dan bekerja di komersial band saat itu, sehingga dengan sistem channel seperti ini. Jadi kristal yang dikeluarkan untuk satu perusahaan berbeda dengan untuk perusahaan yang lainnya, agar tidak terjadi doubling di satu frekuensi. Namun demikian pertanyaannya, apakah radio ini bisa dipergunakan untuk amatir radio? Nah, itulah yang menarik. Dan saat ini banyak sekali rekan-rekan yang sudah berhasil memodifikasi radio ini dengan sistem PLL ya, menggunakan PLL dari Icom IC 2M yaitu HT, dan juga dengan sistem yang lebih modern yaitu dengan sistem DDS. Nah, mari kita lihat radio ini secara detail. Baik teman-teman, kita lihat detail dari radio ini. Ya, yang pertama adalah dari namanya di sini. Secara internasional ini adalah Yaesu FTC 1540A. Namun karena ini diproduksi di Indonesia, ini ada nama citranya. Kenapa? Karena yang memproduksi adalah PT Citra Kirana. Nah, di sini ada PT Citra Kirana, ada nameplate-nya. Jadi di sini ditambah ada Citra FTC 1540A. Namun lambang Yaesu masih ada. Dan ini pabriknya berada di daerah Cibinong ya, pada saat itu. Kemudian untuk di depannya, ini sistemnya adalah channelized, ada 10 channel ya, di mana di dalamnya ada kristal, dan kristal itu setiap radio ini berbeda-beda karena ini digunakan untuk komersial. Jadi
digunakan untuk satu perusahaan itu adalah satu kristal yang sudah ditentukan, di mana pada saat menggunakan frekuensi tersebut itu harus mendapatkan izin dari Perumtel. Kalau dulu Perumtel ya, sebelumnya adalah Ditdelfrek, Direktorat Pengendalian Frekuensi. Jadi dulu namanya Perumtel yang bertanggung jawabnya. Nah, jadi ini kristalnya, setiap perusahaan ini berbeda-beda dan channel yang diberikan sesuai dengan izinnya. Itu untuk sistem perizinannya dan frekuensinya. Sekarang kalau kita melihat dari bodinya dan warnanya yang khas adalah warna Yaesu, yaitu abu-abu. Ini materialnya terbuat dari material logam sehingga berat ya. Dan ini mengingatkan kepada produk dari Yaesu yang untuk amati radio pada akhir tahun 70-an, yaitu FT227RB ya. RB-nya di Indonesia itu diselewengkan artinya menjadi raja bohong. Kenapa? Karena radio yang terkena sangat sensitif sehingga sinyal yang diterima itu besar terus ya, sehingga disebut dengan raja bohong RB. Itu produk dari Yaesu. Ini bentuknya seperti ini. Hanya itu adalah untuk amati radio. Baik, sekarang kita lihat di front panel ya. Ini ada saklar on off ya. Saklar on off-nya masih menggunakan toggle switch macam ini ya. Kemudian ini ada volume untuk volume suara penerimaan ya. Dan ada squeal ya. Untuk squeal. Kemudian ini adalah untuk mikrofon. Di sini ada indikator ya. Indikator menandakan untuk sinyal BC. Kemudian ini adalah untuk squeal ya. Dan ini adalah indikator saat untuk transmit. Jumlah channelnya ini ada 10. Yang menarik di sini adalah loudspeakernya itu dibikin di depan seperti ini. Ini materialnya dari logam sehingga kokoh sekali. Itu dari front panelnya. Di bagian belakangnya ini adalah heatsink ya dari radio ini, dan power dari radio ini adalah 25 watt. Kemudian ini adalah untuk DC cord dan ini untuk antena. Nah, mungkin teman-teman melihat ini untuk antenanya juga sepertinya masih mengkilat. Jadi saya perlu sampaikan, radio ini saya punyai dari baru. Kemudian kita melihat di sampingnya ini adalah untuk mounting ketika kita menggunakan untuk mobile ya. Juga terbuat dari aluminium yang sangat kokoh sekali ya. Kiri kanan kita lihat. Jadi sangat-sangat kuat untuk bodi dari radio ini. Nah teman-teman, biasanya dan bisa digunakan dari PLL ICOM 2N dari di mana nanti bagian ini akan hilang ya, dijadikan indikator dan juga adalah pemindah frekuensinya. Dengan DDS juga biasanya bagian ini dihilangkan dan di sini ada display untuk DDS-nya. Jadi bisa digunakan untuk frekuensi amati radio. Dan frekuensi awalnya ini berada umumnya di bawah ya, artinya di bawah dari band amatir karena yang dialokasikan untuk keperluan komersial atau bisnis ya, untuk perkantoran. Nah, radio ini sangat-sangat sederhana ya, namun kuat, dan sekali lagi ini bisa dipakai oleh amati radio dengan cara memodifikasi dari sistem channelize menjadi PLL atau DDS. Oke, itu sedikit sharing dengan teman-teman semua mengenai radio jadul ini ya, yang merupakan produk dari Yaesu tetapi diproduksi di Indonesia,
yaitu sekitar awal 80-an oleh PT Citra Kirana. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya, dan sekali lagi ini bisa digunakan di band amatir dengan cara memodifikasinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya mengenai radio ini, yaitu Yaesu FPC 1540A. Dan radio ini sekali lagi bisa digunakan di amatir radio. Sudah banyak teman-teman yang merubah dengan DDS sehingga penampilannya lebih modern. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Expanderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa lagi. 73, bye bye.